Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadiul Fiqh juz 2 mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Banyak di antara kita mungkin lupa atau bahkan sama sekali tidak mengetahui apa yang membatalkan tayamum. Baiklah, kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malladzi yubatilut tayammuma. Apa saja yang membatalkan tayamum? Yubatiluhu, adapun yang membatalkan tayamum, kullu ma yubatilul wudu'a, yaitu semua perkara yang membatalkan wudu. Jadi yang pertama, yang membatalkan tayamum seseorang adalah sama seperti apa-apa yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu diantaranya yaitu keluarnya sesuatu dari kemaluan manusia, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Kalau kemaluan depan seperti air kencing, air wadi, atau bahkan air mani sekalipun, itu juga membatalkan wudu, ya, dan termasuk membatalkan tayamum. Adapun kemaluan belakang diantaranya ya seperti BAB misalnya, itu juga membatalkan wudu dan termasuk perkara yang membatalkan tayamum. Jadi yang pertama tadi, segala sesuatu yang membatalkan wudu termasuk membatalkan tayamum. Adapun yang kedua yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram. Artinya wanita yang bukan mahram adalah wanita yang halal untuk dinikahi. Kalau ibu itu mahram kita, artinya mempunyai ikatan darah, ikatan persaudaraan yang haram dinikahi. Tapi kalau yang bukan mahram artinya yang halal untuk dinikahi. Seperti adik kandung itu haram dinikahi. Kalau wanita lain, itu halal dinikahi. Yang misalnya sepersusuan, itu juga haram untuk dinikahi. Maka ketika kita menyenggol ibu kita, bersentuhan dengan ibu kita tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan tayamum. Tetapi kalau kita bersentuhan dengan yang lain, maka itu membatalkan tayamum. Yang selanjutnya, apa yang membatalkan wudu? Yaitu hilangnya akal. Hilang akal di sini bisa disebabkan oleh mabuk, disebabkan oleh pingsan, disebabkan oleh gila, disebabkan oleh apa lagi? Ya, pokoknya yang hilang akal disebabkan oleh tidur misalnya. Maka ini juga membatalkan wudu, termasuk juga membatalkan tayamum. Yang selanjutnya murtad. Murtad juga bisa membatalkan wudu dan bisa juga termasuk perkara yang membatalkan tayamum. Oke, selanjutnya apa saja yang membatalkan tayamum yang kedua? Yaitu waru'yatul ma'i, yaitu melihat air. Jadi tatkala seseorang sedang tayamum, maka apabila yang melihat air, ya, air yang dimaksudnya air yang cukup untuk berwudu, maka batallah tayamumnya seketika itu. Ya, tetapi berbeda halnya dengan misalnya tayamum seseorang yang memang dia itu dilarang menggunakan air, maka itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan tayamum. Misalnya kata dokter, kamu tidak boleh terkena air. Apabila kamu terkena air, maka mengakibatkan penyakitmu akan tambah parah dan bahkan mengakibatkan kamu bisa meninggal dunia. Maka seseorang itu walaupun melihat air, ya dia tidak apa-apa, ya, artinya masih dalam keadaan tayamum atau suci. Selanjutnya fi ghairi waqti sholati, yaitu melihat air di selain waktu sholat, ya, artinya melihat air ini di selain waktu sholat. Misalnya dia tayamum belum untuk melaksanakan sholat zuhur, ya, tetapi belum masuk waktu sholat zuhur. Tiba-tiba hujan, ya, hujan atau melihat air, maka batal wudunya. Tetapi ketika sholat, maka dia tidak batal, ya. Kalau seandainya dia lagi dalam keadaan sholat, maka itu tidak membatalkannya. Wariddatu, yaitu murtad. Yang ketiga, murtad itu juga membatalkan tayamum. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.